Kita persiapkan hati kita dalam menyambut hadirnya firman Tuhan, sebab memang itu yang kita kejar, kita cari, kita rindukan di tengah bulan Desember ini. Ibadah demi ibadah saya sendiri, terus melayani ibadah, tadi malam masih ibadah Natal Okumene. Kita sekarang beribadah, kemudian nanti kalau Tuhan izinkan kita ke depan 2 hari lagi sehat semua, kita akan melangkah dengan kepastian dari Tuhan memasuki tahun 2025 baru bagi kita, tetapi sudah menjadi tua atas dunia ini. Itu sebabnya mari umat Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kita menangkap apa yang menjadi isi hati Allah di pagi hari ini. Saya menyapa saudaraku semua, juga yang di media, siapa-siapa saja yang sempat menerima firman Tuhan ini, juga nanti yang akan mendengarkan mungkin ketika membaca atau mendengar melalui YouTube. Kiranya damai sejahtera Allah menguasai hidup kita semua. Saya sapa saudaraku semua, shalom. Shalom. Selamat Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur. Ya, dalam Mazmur. Saya ini karena terus banyak pelayanan, hanya menangis saja kepada Tuhan. Firman apa yang mau disampaikan lagi Tuhan? Sebab kalau hanya berkhotbah capek saya, capek umat Tuhan. Habis waktu, habis tenaga, habis biaya. Sehingga saya selalu mengatakan, gimana? Bersabdalah Tuhan bagi kami, berfirmanlah Tuhan. Dan itu yang paling lama saya pikirkan. Sehingga pikiran saya tidak dikuasai oleh kontekstual. Karena ini Natal, karena ini itu. Sehingga cari-cari ayat yang sesuai dengan itu, walaupun itu baik. Tetapi Allah jauh lebih baik dan jauh lebih benar ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34, ayat pertama sampai ayat 11. Ini suatu Mazmur tetapi pengajaran juga dari seorang hamba Tuhan yang pernah tenar, dahsyat dari orang gembel menjadi raja yang luar biasa yang kita kenal dengan namanya Daud. Mari kita baca, diawali dulu oleh para wanita. Ayat pertama, para pria ayat 2, demikian seterusnya sampai habis ayat 11. Mari para wanita, ayat pertama Mazmur 34. Ayat pertama 3, 2, ya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kita para pria, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Para wanita, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. para pria, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala Para kegentaranku. pria, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Wanita, Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. kita pria, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Para pria, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Kita semua
singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Ini yang saya baca-baca sejak dini hari jam 2 pagi, baca-baca. Walaupun di siang hari, mata saya tersorot ke sini, tapi pergi dulu Natal Okumene, tapi pikiran saya ke ayat-ayat ini. Ya, puji Tuhan, saya berikan temanya saat ini, untuk kali ini, sorak syukur umat pemenang. Kita ini umat pemenang, amin umat Tuhan. Sudah banyak yang meninggal selama setahun ini, amin ya. Tapi kita masih hidup, amin. Sadarkah kita bahwa kita umat pemenang? Amin. Banyak yang susah selama setahun ini. Banyak yang morat-marit selama setahun ini. Tapi kita digendong oleh Tuhan. Wajarlah kita menjadi pribadi yang bersorak kemenangan. Sebab kita seringkali lupa. Tidak pernah merasakan, Tuhan, ini minggu ke-52. Minggu depan, minggu pertama. Betapa kami bersorak kepada Tuhan. Sebab kepada orang-orang yang sakit, yang sudah lebih awal mendahului kita. Bukan karena kita lebih sehat dari mereka. Bukan karena kita lebih baik dari mereka. Hanya karena anugerah Tuhan, kita masih diizinkan bernapas sampai pada pagi hari ini. Itu sebabnya patut memang kita bersorak. Patut kita memuliakan Tuhan. Maka ketika duduk, saudaraku semua, saya juga, yang saat ini menyampaikan firman Allah ini, bersorak hati saya, bersoraklah hatimu, bahwa sampai pada saat ini, kita digendong oleh Tuhan. Dan lebih istimewa lagi, kita ada di baitnya, menerima kasih dan sayangnya yang ajaib itu. Sehingga dengan demikian hati kita penuh syukur. Karena satu hari di bait Allah. Ada banyak kita sedih karena gak bisa pulang kampung karena Natal tahun baru ini. Karena kita banyak kali dikuasai daging. Bukan saya mengatakan yang pulang kampung tidak diberkati Tuhan. Tapi saya dan saudaraku jauh lebih diberkati Tuhan. Ketika sampai minggu ke-52 dalam 1 tahun, kita tetap ada di hadirat Tuhan. Banyak sudah persoalan kita lewati, tetapi Dia gendong kita sampai saat ini. Pasal ini, Mazmur ini, adalah pasal yang luar biasa. Sehingga Daud menulis, sebab ini kejadian ketika dia baru diangkat Tuhan luar biasa, belum raja secara definitif, masih sangat muda, tapi ketenarannya luar biasa. Ketenarannya luar biasa. Disegani. Di Israel sampai di luar Israel. Karena dia baru dimuliakan di hadapan umat Tuhan, di hadapan musuhnya ketika mengalahkan Goliat. Dia berhasil luar biasa. Tapi secepat itu Tuhan didik dia supaya jangan berbangga-bangga dengan keberhasilan yang luar biasa itu. Sebab bukan keberhasilan yang luar biasa itu yang menjadi substansi sehingga dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ada yang sangat esensi di dalam kehendak Allah. Kenapa dia dipanggil Tuhan? Yaitu supaya dia menghadirkan Allah, menghadirkan bait Allah, menghadirkan generasi yang maju di tengah bangsa Israel. Yaitu umat-umat yang sangat mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kita lihat pasal ini, bagaimana Daud bersyukur. Kenapa tidak dibiarkan Tuhan dia sombong pongah dengan keberhasilan yang luar biasa yang dia alami. Sehingga Tuhan rendahkan dia sakit sekali. Ya.
Sehingga dikatakan di sana, sampai dia harus berperilaku seperti orang lebih rendah dari manusia manapun. Sehingga dia katakan, sampai dia seperti orang gila, dikatakan. Ya, di mana di dalam nomor 5, coba tampilkan dulu. Tindakan serta sikap Daud saat menghadapi kesesakan. Kenapa Tuhan izinkan kesesakan ini? Karena keberhasilan dia yang luar biasa, yang seringkali umat Tuhan, keberhasilan yang diraih umat Tuhan setahun ini, membuat dia hanya lupa diri. Sehingga Tuhan izinkan, dia harus merendahkan diri, hingga melampaui batas kemanusiaan. Engkau lulus dalam tahun ini jadi sarjana, Tuhan rendahkan engkau tidak bisa jadi apa-apa. Supaya jangan sempat kita pongah. Amin ya umat Tuhan. Ingat baik-baik. Engkau berhasil dengan ekonomimu selama setahun ini. Kalau Tuhan izinkan ditekan seperti tidak berdaya untuk menolong penyakitmu. Ingat baik-baik. Tuhan tidak berlaku jahat. Dia sedang men-setting kehidupan kita. Supaya jangan apa? Lupa diri. Supaya jangan sombong. Ada banyak berkat-berkat Tuhan kita terima. Saya sendiri melihat, mengalami ayat-ayat ini. Tuhan itu luar biasa. Begitu dahsyatnya Daud. Dia mengadakan sesuatu yang spektakuler, luar biasa dia. Di usia muda, memang dahsyat dia punya prestasi. Tetapi Tuhan lihat, Daud diajar Tuhan senantiasa rendah hati. Tujuannya apa? Demi kebaikan Daud pada jangka panjang. Perhatikan baik-baik. Demi kebaikan Daud untuk jangka panjang. Ini perlu dicatat loh umat. Sebab kesombongan, ganjaran tinggi hati, memulai kehancuran. Tidak terlalu lama kehidupan kita mengalami hal yang gilang gemilang. Saya minta dibaca ini. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Ulangi sekali lagi. Tinggi hati mendahului kehancuran. Coba di sini kita break. Coba kita jamah hati kita. Kalau engkau berhasil, apapun dalam bentuk keberhasilanmu, apapun itu, sebab emang manusia kita ini sangat jelek sekali. Belum keberhasilan yang luar biasa, hanya keberhasilan yang ya kalau bagi orang lain belum tentu juga terlalu berhasil. Tapi itu bisa memicu kita jadi aneh. Itu bisa membuat kita jadi lupa diri, sombong. Sementara Daud di sini, wah, keberhasilannya menggetarkan dunia. Tapi karena Tuhan sayang sama dia, lihatlah, ditekan dia luar biasa. Dipaksa dia harus selalu rendah hati. Karena ayat tadi itu, baca sekali lagi. Tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, itu sebabnya mari ya, siapa mulai dari saya, kalaupun kita dipakai Tuhan luar biasa, bisa menduangkan bintang pindah ke sebelah sana, ke sebelah sini, ingat baik-baik. Bukan supaya kita dikatakan orang-orang apa? Hebat. Amin ya. Apalagi belum bisa kita berdoa apa-apa. Cuman karena tambahnya wajah kita, bedakan. Ya udahlah, kalian pikirkan lagi. Belum ada apa-apa. Apalagi anak-anak muda ya, yang mungkin lulus semester ini, tanpa kenalanmu, menjadi S1, atau apa-apa sajalah. Ingat baik-baik, Tuhan itu sayang sama kita, amin ya. Amin. Supaya apa? Kita bertahan dalam jangka panjang, supaya jangan hancur dalam waktu yang singkat. Catat Salomo. Apalagi yang namanya Saul.
Singkat dia. Karena lupa diri. Jemaat Batam Kota, kita didahului oleh firman Tuhan senantiasa. Saya pun didahului. Sehingga Tuhan itu dahsyat. Itu makanya dari sini Daud itu bersyukur dia. Bersorak dia. Sebab ketika dia dalam kondisi seperti orang gila di sini, dia buat itu dalam saat berdoa. Sebab hanya dengan cara itulah dia bisa luput. Nanti akan kita baca. Tapi selesaikan dulu ayat ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati Bagaimana? mendahului kehormatan. Haleluya, katakan amin. Katakan amin. Amin. Maka kejar rendah hati. Tetapi ingatlah baik-baik umat Tuhan yang disayang oleh Kristus. Dia datang sebagai Immanuel dalam Natal ini. Kita nggak bisa rendah hati. Yang bisa kita buat tinggi hati. Siapapun manusia ini hanya bisa tinggi hati. Untuk rendah hati nggak bisa. Itu hanya karya Allah yang luar biasa. Itu hanya karya Allah yang luar biasa. Itu makanya kerendahan hati ini, itu karunia ini. Karunia. Sehingga kita tetap. Supaya kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Haleluya, amin. Kalau bukan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Hanya orang yang harus disembelih oleh karena dosa. Supaya kita melangkah di tahun 2025. Jaga di hati. Ini yang dibuat Tuhan kepada Daud. Saya ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Coba bilang dulu kiri kanan. Saya ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Saya ini udah ini, saya ini udah ini. So, apa yang terjadi waktu itu? Dia disanjung waktu itu, ketika dia di Filistin. Wah, ini Daud yang mengalahkan pelaksanaan. Takut dia. Sebab sanjungan ini akan memutus dia waktu itu. Sehingga dia berdoa. Sebab dia sedang di kota musuhnya. Di kota Filistin. Yang baru tahun lalu dia tumbangkan raja mereka. Yaitu Goliat. Namun setelah itu Tuhan ajar dia terus untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Makanya orang muda. Kalau dalam waktu muda engkau mencetak prestasi yang baik. Memang harus cetak prestasi loh orang muda. Amin ya. Amin orang muda. Orang muda itu harus mencetak apa? Coba orang muda harus mencetak prestasi. Bilang dulu kuat. Ya. Jangan ada orang muda. Gak ada prestasinya Pak. Tetapi, ingat baik-baik. Orang yang mencetak prestasi yang luar biasa ini, Tuhan mau terus berprestasi. Amin ya. Sehingga dia dijaga Tuhan. Sebab ingat baik-baik, tinggi hati sudah mendahului kehancuran. Kalau saya belajar tinggi hati, merasa hamba Tuhan, merasa gembala, merasa berkhotbah sana sini, merasa ini, merasa itu, sudahlah selesailah itu. Tidak terlalu lama. Itu makanya, kalau kita sudah lihat, di keluarga kita sudah mulai agak aneh. Kalian sadar ya? Bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Amin ya. Sebab memang Daud enggak siapa-siapa. Waktu dia dipanggil Tuhan, malah tidak ada apa-apanya. Kita ini juga. Sehingga untuk hal inilah Tuhan jaga dia dengan luar biasa. Makanya selalu dikatakan rendahkanlah hatimu. Ada banyak ayat menopang ini. Supaya kita jangan nanti baru lulus ini, lulus itu.
Baru kerja di sini, kerja di situ. Gaya kita, terus gaya Superman. Tapi kalau kita dikasihi Tuhan, Dia akan jaga kita. Inilah penggembalaan. Dia betul-betul direndahkan Tuhan. Sehingga ketika dia tahu itu, Daud berpengalaman dengan itu, dia menaikkan syukur atas penderitaan-penderitaan yang dialami. Ternyata dengan penderitaan itu dia tahu satu yang pasti. Apa itu? Ayat yang 7 dan 8, baca. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Orang yang tertindas ini berseru, Ya. dan Tuhan mendengar. Amin. Amin umat Tuhan. Coba lihat, dia ditindas Tuhan. Memang begitu loh. Kalau terlalu banyak kue di rumah kita makaninya nggak pernah berdoa itu. Tapi kalau nggak ada kue berdoa kita 3 kali sehari, Tuhan aku nggak ada ikan. Adapun sedikitnya belum kumakan udah mau habis. Karena dikitnya, sehingga jangan dimakan dulu, ditahan-tahan sampai tahun baru. Loh, saya dulu begitu. Tuh di kampung, ibu saya bikin kembang layangnya. Ada peraturan, jangan dimakan. Di kapan mau dimakan? Karena itu disiapkan untuk tahun baru, sedikitnya. Nanti kalau mau makan, apalagi tahun baru. Jadi nggak ada yang bisa makan itu, nanti dimakan setelah tahun baru. Karena sedikitnya. Karena tinggal sedikit. Tapi orang yang kuenya banyak, mulai tanggal 1 Desember sudah makan kue terus. Kita ini cuma sedikit. Ada kembang lain sedikit. Ada ini sedikit, semua sedikit. Itu ditaruh di toples itu sedikit-sedikit. Nggak bisa disentuh. Dan itu waktu itu penderitaan bagi saya, kapan mau dimakan? Mungkin cuma saya begitu. Karena kami kan di desa ya, jadi bikin kacang segini. Dijaga-jaga itu, ditaruh di lemari, dikunci. Karena terlalu apa? Tapi bagus juga. Saya berpengalaman karena saya orang desa. Tetapi dikatakan orang yang tertindas ini berseru. Itu makanya umat Tuhan, pada saatnya kau banyak tersesat, banyak tertindas, ingat baik-baik. Itu adalah great gain. Kesempatan besar untuk menerima pertolongan Tuhan. Jangan salah loh umat Tuhan. So ada ayat firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku pada saat apa? Kesesakan. Itu makanya kalau engkau sesak, gagal di sini, gagal di situ. Terusir di sini, terusir di situ. Jangan katakan apa nasibku Tuhan, kok nasib begini. Apa nasib kami sampai pergi ke ramalan nasib. Apa itu namanya itu? Padahal sebenarnya ketika kondisimu demikian, itu namanya kesempatan besar menerima mujizat Tuhan. Cuman metodenya bagaimana? Merendahkan hati. Sebab Daud waktu itu, merendahkan hati dia luar biasa. Orang yang tertindas ini berseru. Itu makanya jangan kecil hati umat Tuhan. Kalau sampai nggak ganti baju sudah mau tanggal 1 ini. Amin ya. Tuhan luar biasa. Nanti nggak ada yang lewat. Rasa tertindas pikiran kita. Berserulah sama Tuhan. Tuhan jangan doakan Tuhan kirim baju, enggak. Salah doa seperti itu. Tuhan berikan saya sukacita. Amin ya. Amin umat Tuhan. Tuhan berikan saya apa? Tadi nyanyian mau firman Tuhan, nyanyi bagus. Dalam bahasa Tapanuli dikatakan apa? Naro apa dikatakan? Tahu kalian daun nih? Terlalu sakit. Sehingga dia apa? Coba bahasa Indonesianya tadi. Ini. Namanya kan? Telah datang tabib yang besar. Ingat baik-baik. Jangan malah Natal begini, hatimu luka menganga. Hanya karena tertunda ini, tertunda itu. Hanya karena ini, hanya karena itu. Kalau saat ini kau alami itu, saat ini yang paling tepat.
firman ini datang, berserulah. Sebab ternyata di sini orang yang tertindas ini berseru terus. Dan Tuhan mendengar. Haleluya. Ada orang di sini. Coba orang tertindas ini baca. Orang yang tertindas ini berseru. Terus. Dan Tuhan mendengar. Ini menjadi suatu kepastian. Ini suara kepastian. Ternyata ketika kau rasa tertindas, engkau seperti tertinggal, temanmu sudah begini, temanmu sudah itu, ingat baik-baik, itu momen yang paling tepat. Berserulah kepada Tuhan, amin ya. Pasti Tuhan dengar terus. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ia menyelamatkan. Kenapa Daud tulis ini? Karena dia sudah alami. Bagaimana dia tersesak luar biasa. Mau tahu kesesakan Daud ini? Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel pasal 21. Nanti saya akan suruh, Mando tadi nyanyi kan? Bagus nyanyinya. Nanti Mando akan, melakonkan gerakan Daud ini. Loh, mana tadi Mando itu? Udah pulang ya? Ya, dia akan lakonkan nanti. Saya suruh dia lakonkan. Baca dulu 1 Samuel 21, ayat yang ke-12. Atau ayat yang ke-11 mulai. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud? Nah, disanjung, ini dia udah berhasil dia. Udah S1 dia. Dia sudah lulus dia. Sudah ini Daud ini luar biasa ini. Tetapi yang mengagumkan ini musuhnya. Ada kesempatan sekarang kita gilas dia. Kenapa? Dia diusir oleh Israel melalui Saul. Karena Saul merasa disaingi, diusir dia. Untuk amannya dia lari ke negeri orang. Ternyata di sana dia ketahuan. Dia pikir nggak dikenal. Ternyata terkenal. Daud waktu itu nggak sadar bahwa dia sudah terkenal. Kita ini belum terkenal tapi merasa sudah terkenal, betul ya? Daud itu nggak sadar bahwa dia sudah apa? Terkenal. Kita ini nggak terkenal tapi merasa apa? Siapa orang itu? Bilang dulu, bukan saya itu. Bukan saya itu. Belum dikenal siapa-siapa tapi merasa apa? Terkenal. Aneh memang orang seperti itu ya. Daud ini lain. Sudah sangat terkenal. Tapi dia nggak sadar bahwa dia terkenal. Baca terus. Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian. Apa nanya? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Rupanya dia udah terkenal sampai di Filistin. Dia punya prestasi. Terkenal dengan kehebatannya. Terkenal dengan kehebatannya. Tetapi ketika ini diserukan, ini menjadi momok bagi dia. Karena ini pernah diserukan di Israel, membuat dia terjepit menghadapi siapa? Saul. Langsung Saul sakit hati mau dibunuh dia. Sekarang didengar lagi, waduh saya dibunuh lagi nih nanti. Padahal dia mau lari supaya jangan dikenal. Sehingga bagaimana dia? Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, terus raja kota Gad itu. Nah, dia takut. Karena apa? Kata-kata inilah membuat dia mengungsi. Sampai diputuskan oleh Saul, Daud harus mati. Sekarang datang lagi, tambah lagi masalah dia. Lo di sana dikatakan begitu, takut dia. Sudah sangat trauma dia. Trauma dia. Oleh karena sanjungan ini.
Kenapa sampai begitu? Diizinkan Tuhan. Sebab kalau dia tidak ditekan melalui cara Tuhan, melalui Saul, melalui juga Abimelek dan penuhnya di sana, dia bisa lupa diri. Makanya dalam Mazmurnya itu dikatakan tadi, belum selesai kita baca ayat yang ke-8, dijaga ya, 1 Samuel 21 ayat yang ke-12, sekarang kembali ke Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Amin, amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Itu makanya kalau kita rasakan tersesat, sebenarnya ada yang istimewanya, malaikat Tuhan malah menjaga kita. Pegang ini. Ini suara kepastian. Kalau kamu merasa tersesat, tertekan luar biasa, ketakutanmu mengerikan melangkah di minggu-minggu mendatang, sebenarnya kalau engkau anak Tuhan, ingat baik-baik, malaikat Tuhan sudah siap menjaga kita siang dan malam. Dan itu dialami Daud. Sebab kalau bukan Tuhan yang menolong dia waktu itu, nggak mungkin lepas. Sementara dari Israel dia sudah lari. Sama juga di sini. Kemana-mana pun kita pergi umat Tuhan, menghindari tangan Tuhan mau mengelola kita, tetap akan dikejar. Itu sebabnya serahkan dirimu ke tangan Tuhan. Ketika Tuhan memproses, Dia pasti jaga kita. Katakan amin. Amin. Dia pasti jaga. Dia pasti jaga. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Dan tujuan Tuhan tadi untuk menjaga dia tetap aman. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia terus. Lalu meluputkan mereka. Haleluya. Apa dikatakan? Lalu meluputkan mereka. Nah, sekarang 1 Samuel 21 ini, ayat 12, ulangi sekali lagi. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Terus. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Udah ketahuan. Dia tenar. Padahal itu, begini loh umat Tuhan, ketenaran, keberhasilanmu itu ingat baik-baik. Tidak bisa menyelamatkan kita, hanya bisa membunuh kita. Catatlah bagus-bagus. Jangan kira dengan banyak uang bertambah-tambah di tahun ini bisa menyelamatkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, hanya Tuhan yang bisa apa? Menyelamatkan. Catat itu. Diri kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Ijazah kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Apa-apa. Jadi kenapa kita sekolah, kenapa kita bekerja, kenapa ini? Supaya kita lihat penyelamatan Tuhan yang luar biasa. Tapi ingatlah baik-baik, tidak ada penolong, hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin umat Tuhan. Makanya dikatakan naro pada daun ibulun. Telah datang tabib yang apa? Jangan pernah kita lupa. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menolong kita. Walaupun lengket di leher kita, di tangan kita, emas berapa gram, nggak bisa menolong. Mencelakakan dia. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Sadari itu bagus-bagus. Dan itu disadari oleh Daud. Makanya dia bersyukur dalam pasal 34 ini. Sehingga dia berlaku. Coba Mando, lakonkan dulu model Daud ini. Supaya kita lihat, inilah dinding itu. Coba garuk-garuk dulu ini. Supaya kita bisa tangkap. Itu saya ingin. Bagaimana? Coba lihat. Bikin dulu kamu seperti orang lupa ingatan sini. Ini live streaming loh, dilihat di Amerika. Tolong bikin begini. Itu, digaruk-garuk apa itu? Tapi ingat, ketika Daud berbuat, dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Makanya umat Tuhan, kalau engkau dalam kesesakan, cara berdoamu itu rendah hati. Gak laku lagi doa, Tuhan tolong saya. Yesus, nah ada. Tolong saya, sampai berbuih. Bisa kau lakukan itu.
Dia nggak suarakan. Tapi Tuhan sampai keluar. Baca dulu. Supaya si Mandon, sini lakukan nih. Ada lampunya. Itu baca dulu. Coba, ulangi baca dulu. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan Ya, terus? di depan mata mereka Terus? dan berbuat pura-pura gila Ya. di dekat mereka. Itulah bahasa Indonesia mengatakan. Tetapi dalam bahasa itu, he changed his behavior. Dia rubah perilakunya. Ingat baik-baik. Saat semuanya sedang sulit, rubah perilaku kita. Amin. Rubah cara doa kita. Sini dikatakan ini. A psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he depart. Itu ada di situ ya. Rubah. Di saat engkau merasakan kesesakan yang luar biasa, respon dengan cara berdoa yang memang berubah cara doa. Dikatakan di sini seperti orang gila dia berdoa. Bagaimana dia? Ia menggores-gores pintu gerbang. Goreskan dulu. udah cukup udah. Udah kembali lah. Makasih ya, Pandu ya. Dia gores-gores. Kenapa sampai gitu? Di sini kadang-kala kita nggak mampu berdoa sedemikian. Terlalu banyak action kita berdoa, Tuhan, Engkau maha baik. Kapan mau ditolong Tuhan? Oh, kalau nggak ada suaranya. Sehingga dilihat, ini orang gila ini. Sampai seperti gila kita berdoa ini. Baru kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong. Haleluya, amin. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Katakan dulu amin. Amin. Rubah cara berdoa. Ini cara berdoa. Masalah sudah Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan ini. Masa sih Tuhan nggak tahu? Nggak selesai urusan. Tuhan tahu. Yesus. Tapi nggak usah di sini, nanti nggak jadi ibadah kita kan. Emang itu. Cara doa kita dirubah, kerendahan hati kita terus. Dan itu menjawab. Kalau masalahmu nanti di tahun mendatang datang, respon dengan doa yang luar biasa. Lanjut. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Biarkan kita ini berdoa, tidak tahu. Padahal masalah banyak. Kalau masalahmu banyak, doamu itu luar biasa. Bukan bergaya. Engkau maha baik Tuhan. Tidak. Betul-betul dia berdoa dan berdoa. Terus baca. Lalu berkatalah Ahis kepada para Nah, pegawainya. ketika dia berdoa, itu saat berdoa dia. Bukan dia sedang melakukan dia. Tapi itu yang dibuat sama dia. Gak ada lagi yang bisa dibuat. Gak ada yang bisa nolong. Padahal dia sangat tenar. Tapi betul-betul dia direndahkan. Dan mau direndahkan Tuhan seperti bukan manusia lagi. Disebut gila. Karena sikap dia berdoa. Sikap kita berdoa seperti apa? Kayak ratu. Kayak bintang film. Padahal masalah banyak. Persoalan banyak. Rubah sikap berdoa. Kita mau masuki 2025. Amin. Amin umat Tuhan. Ketika nanti melihat segala sesuatu jadi sesak. Cara kita berdoa. Yosua pernah begitu. Ketika mereka kalah di Ai. Cara dia berdoa itu. Sampai dia ambilin abu kepalanya. Wah, tolong Tuhan. Saya juga heran. Kok ada jemaat
GPT Batam Kote, banyak masalah, nggak ada doanya. Malah bercerita ke sana kemari. Mau tahu? Nanti bacalah itu, bagaimana Joshua berdoa. Kalau Daud itu, dia lakonkan dengan seperti tidak waras. Kalau Joshua, semua abu ditaruh di kepala. Ketika Yesus betul-betul sampai dia berdoa, dia rubah cara dia berdoa, direspon dengan doa kepada Tuhan. 2025 umat Tuhan, diminta Tuhan rubah cara kita berdoa. Katakan amin. Rubah cara kita berdoa, amin. Ya bisa biasa-biasa. Sehingga lanjut baca. Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Nah terus. Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Wah dia kata, kenapa kau bawa sini orang gila? Ternyata umat Tuhan, kalau kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, merubah gaya kita, gaya hidup kita, sampai dikatakan oleh Paulus, kami seperti domba apa dikatakan? Sembelihan. Itulah sikap Paulus. Padahal Paulus orang yang tenar. Tapi sampai dia dikatakan bagaikan domba sembelihan. Ada domba peliharaan, masih dikasih. Ini domba sembelihan, hanya tunggu disembeli. Itu sikap dia merespon perjalanan. Tuhan berangkatkan kita dengan jelas melangkah. Ini kepastian. Respon tahun mendatang dengan doa yang makin luar biasa. Tanpa itu kita nggak bisa. Kita akan sombong nanti. Kita akan ponga nanti. Tapi kalau kita terus berdoa, Tuhan saya ini bukan siapa-siapa. Dan bukan apa-apa. Itu kelihatan dari sikap dia. Walau nggak dikatakan saya dipakai Tuhan. Saya ini. Bukan dikatakan Tuhan bela saya. Kalau Goliat saya kalahkan orang ini juga saya kalah. Tuhan tidak izinkan dia begitu. Dia harus merendahkan hati. Serendah-rendahnya sampai dianggap bukan manusia. Sehingga dikatakan, coba ini orang gila yang kau bawa kepada saya. Mengapa membawa dia kepadaku? Ayat 15. Kekurangan orang gila kah Apa saya aku? kekurangan orang gila? Terus? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Wah orang gila. Perasaan daripada Abimelek. Kalau rendahkan saya, kau bawa orang gila ke sini. Masa orang seperti ini? Lihat umat Tuhan. Ternyata kalau kita ini hebat, rendah hati. Lihat, nggak bisa disergap oleh maut. Amin umat Tuhan. Orang rendah hati itu tersembunyi. Kenapa kita mudah disergap oleh maut? Terlalu kita menyombongkan diri. Belum apa-apa, sudah merasa apa-apa. Tapi tahun ke depan, hari-hari Tuhan sedang dekat. Ingat baik-baik. Makin engkau diberkati Tuhan, makin berhasil seluruh apapun dalam kehidupan, prestasimu, uangmu, ekonomimu. Berlombalah rendah. Di situ engkau tersembunyi dari seluruh maut yang menyergap. Sehingga oleh karena itu bagaimana? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Sehingga diusir dia. Dikatakan dalam bahasa Inggris itu di mana who drop him, Abimelek mengusir dia, who drop him away and he depart, dan dia pergi. Saat dia dalam keadaan demikian, sehingga umat Tuhan, kalau kita rendah hati dan terus bisa berusaha. Memang kita nggak bisa rendah hati loh umat Tuhan. Hanya doa kita kalau baik-baik, itu membuat kita rendah hati. Ada juga doa sombong, seperti doa ahli Taurat itu. Saya kasih perpuluhan, saya beribadah sama, nggak seperti orang ini kan. Tapi doa daripada pemungut cukai ini, ampunilah saya Tuhan orang berdosa ini.
Dikatakan oleh Yesus. Doa siapa yang diterima? Cukai. Padahal doanya benar juga. Tuhan, saya kasih perpuluhan. Beribadah saya. Saya berkhotbahnya. Saya guru sekolah minggu. Pemain musik. Dia katakan sama Tuhan seperti jasa. Udah dengar orang ngapain, orang pada, aduh Tuhan saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Dan bukan siapa-siapa, ampuni dosa saya Tuhan. Malah dia yang diberkati Tuhan. Amin ya. Amin sama Tuhan. Amin. Coba kita pikirkan ini. Sehingga sorak syukur, tampilkan tulisan saya. Sorak syukur akan mengalir dari hati. Dan kelihatan disuarakan dari mulut. Bila setiap orang mengalami serta menerima keselamatan yang daripada Allah. Ingat baik-baik. Bagaimana sorak syukur daripada Daud. Kalau sampai ketahuan dia di situ nggak diusir, kalau dia tidak merendahkan hati, habis dia di situ. Kalau toh habis di negeri Palestina, lebih baik habis di negeri Israel. Ingatlah baik-baik umat Tuhan. Kalau engkau dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan, semua itu demi kebaikan kita semua. Amin ya. Amin. Amin umat Tuhan. Semua demi apa? Kebaikan. Sehingga Daud bersorak syukur saat ia mengalami keselamatan dari tangan orang Palestina, yaitu Raja Ahis. Penting diingat. Ya. Penting diingat. Sama-sama kita baca, apa yang penting diingat ini? 3, 2, iya. Allah pasti menolong setiap pribadi Umat Tuhan. Dikala ia harus menghadapi kesesakan yang datang oleh sebab panggilan Tuhan. Ingat baik-baik. Pastikan hidupmu memang adalah pilihan Tuhan. Amin ya. Di minggu terakhir ini pastikan hidupmu. Tuhan, saya ini umatmu. Engkau telah pilih saya. Engkau tetapkan saya menjadi mempelai wanitamu. Milik kesayanganmu. Engkau telah tebus saya dengan kasih. Nah sekarang bagaimana? Ingatlah baik-baik. Ketika engkau menghadapi kesesakan, Tuhan pasti tidak pernah tinggal diam. Amin ya. Amin umat Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saya nggak usah baca lagi ayatnya. Karena sudah sering kita baca ini. Untuk kita mempercepat waktu. Sehingga dikatakan oleh Petrus, ketika kita masuk dalam kesesakan, kuduskan Tuhan dalam kehidupan. Kita tidak tahu apa yang ada di tahun 2025. Yang ada di sana, rubah caramu berdoa. Kuduskan Tuhan di dalam kehidupan. Itu akan menjawab dan melepaskan kita dari maut yang sudah siap menyergap seperti Daud. Kuduskan Tuhan. Atau dibaca saja 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Nah, karena kebenaran. Makanya itu, hidupilah firman Tuhan itu. Kita dengarkan firman Tuhan dalam bagian terakhir dari 3 penggenapan firman Tuhan dalam berita Natal. Dia adalah tunas dari tunggul. Kalau kehidupan betul-betul sudah jadi tunggul, gak ada harapan lagi. Begitu engkau hidupi firman Tuhan, dari kehidupan yang tidak punya harapan itu akan lahir pengharapan. Amin ya. Lahir pengharapan. Bayangin tunggul ini, tuko ini, sudah mati batangnya. Ada akarnya itu pun sudah mati. Tapi dari situ Tuhan bisa mengeluarkan apa? Tunas. Bagi Tuhan, tidak ada yang sukar menolong. Asal kehidupanmu sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Wahyu, akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini menjadi suatu kepastian kepada kita. Dengar dengan telinga jasmani. Dan juga lebih lagi dengar dengan telinga rohani. Walaupun mereka sudah bagaikan tunggul, gak ada harapan. Tetapi ketika engkau datang melihat Yesus menghidupi firman Tuhan, dikatakan akan tumbuh tunas.
Dan tunas sini seperti bintang yang gilang gemilang. Ayat 14, baca. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah lihat tuh, kamu pasti berbahagia walaupun penderitaan datang. Asal memang penderitaan itu di dalam kebenaran firman Allah. Terus, Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. amin, amin umat Tuhan. Saya mau tanya sekarang, jawab di hatimu, apalah kira-kira yang ditakuti oleh manusia ini di tahun 2025? Kita ini banyak. Sebanyak itulah ketakutan kita beraneka ragam, betul ya? Betul. Yang saya takuti belum tentu kalian takuti. Malah yang kalian takuti saya santai saja. Tapi semua kita memiliki ketakutan tersendiri-tersendiri. Bagaimana nanti ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana. Tapi dikatakan Tuhan di minggu terakhir ini, jangan takuti apapun yang ditakuti orang lain. Baca terus. Dan janganlah gentar. Dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Nah itu Daud itu. Wah Tuhan tolong, saya nggak ada bisa menolong sampai ke orang gila. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Akhirnya justru itu. Nah, kenapa kau orang gila ini? Lepas dia. Kerendahan hatimu sudah cukup menjadi benteng yang kuat menyelamatkan engkau. Para pemuda-pemuda, kerendahan hatimu. Umat Tuhan, kerendahan hatimu. Saya pun harus rendah hati. Kalau engkau rasa engkau makin dipakai Tuhan, kejarlah kerendahan hati. Engkau akan berlaku panjang selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kesombongan kita mulai, itu sudah mendahului apa? Kehancuran. Begitu kita rasa sombong, sudah hancur sebenarnya. Sadari itu. Itu makanya ketika ada terpicu, saya sudah begini. Langsung berlutut, Tuhan, kok saya mau sombong ini? Sudah hancur. Tetapi coba kalau dia Tuhan, saya tidak siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi ketika Tuhan bawa sampai sejauh ini, siapakah kami Tuhan? Terus baca. Dan janganlah gentar. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Terus. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Terus. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Jawab. Segala sesuatu umat Tuhan, jawablah di tahun mendatang dengan apa? Rendah. Orang yang rendah itu kelihatan duanya itu. Bukan dibuat-buat, ya memang itu yang dialami. Sehingga Daud melakukan itu. Tindakan serta sikap Daud saat menghadapi kesesakan. Ini kecil-kecil sekali tulisan ini. Semoga jelas ya. Orang ini ngetik udah makin iri. Bikin besar kenapa ya? Tindakan serta sikap Daud saat menghadapi kesesakan. Apa sikapnya? Dia merendahkan diri hingga melampaui batas kemanusiaan. Bayangin, sama seperti orang gila. Dia terus rendahkan dirinya. Coba kita lihat Tuhan Yesus ketika datang di dunia. Dia merendahkan diri sama seperti tidak manusia lagi. Sampai mengosongkan dirinya. Tapi itu melepaskan dia dari segala kegagalan. Berangkatlah sidang jemaat Batam Kota pada minggu terakhir ke minggu pertama dengan doa dan kerendahan hati. Itu cukup untuk menolong kita dalam posisi apapun. Allah kita luar biasa, amin ya. Amin. Hatimu terus kuduskan dia dalam dirimu. Pegang janji Tuhan. Dikatakan dia rubah gaya kehidupannya. Dia rubah sikapnya. Dikatakan di sana dalam bahasa Tapanuli, nyanyian dari Daud. Coba baca yang merah dari Daud. 3, 2, iya.
Dikatakan tuh, seperti gila dia, gila. Tuhan tolong. Harus dengan begitu loh Tuhan. Jadi begitu Tuhan. Apa yang sedang diberikan Tuhan kepada kita pada minggu terakhir menuju kepada minggu pertama nanti. Bersikaplah makin rendah. Bersikaplah makin rendah hati ketika engkau merasa makin diberkati. Apalagi belum mendapat apa-apa. Lebih rendah hati lagi, amin ya. Daud yang sudah tenar, dia rendah hati. Nah kita setenar Daud, harusnya kita harus bisa lebih apa? Harus bisa lebih apa? Rendah hati. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud mengubah sikap. Daud mengubah sikap perilakunya. Daud mengubah sikap perilakunya. Robah sikap kita, perilaku kita berdoa itu robah. Jangan pertahankan gaya berdoa 2024 menghadapi 2025. Daud mengubah sikap perilakunya dalam berdoa. Yaitu apa? Sampai siap dianggap sebagai apa saja. Gak peduli. Lihat Yesus, dikatakan orang Nazaret. Gak peduli Yesus mau disebut apa kek, mau orang Nazaret kek, orang gembel kek. Jangan sibuk dengan sebutan-sebutan orang di luar sana. Tetaplah dirimu di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan sibuk dengan apa yang dikatakan orang. Jangan sibuk dengan apa yang dikatakan orang. Tapi tetaplah hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Bayangin Yesus kata orang Nazaret, orang hina, orang yang tidak berguna. Jadi Kristen ini umat Tuhan, kalau sungguh-sungguh hidupmu dikuasai oleh firman Tuhan, engkau tidak terlalu peduli apapun sebutan orang. Mau disebut orang ini, orang itu, orang ini, orang ini, tidak peduli. Dan kita tidak memikirkan sebutan-sebutan. Banyak kali kita gagal melanjutkan pekerjaan Tuhan hanya karena kata-kata orang, hanya karena sebutan-sebutan orang. Tetapkan di hatimu, saya tidak akan gagal hanya karena sebutan-sebutan orang. Coba kita lihat bagaimana keberhasilan seorang hamba Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya pasal yang ke-52, coba baca ayat 13. Sesungguhnya Sesungguhnya apa itu? hambaku akan berhasil. Amin. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Baca dulu supaya kita cepat sadar. Baca lagi. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Amin umat Tuhan. Kita ini hamba siapa? Hamba Tuhan. Masa ada yang dikatakan sesungguhnya hambaku pasti berhasil. Kita bingung. Baca lagi sekali lagi. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. 3 kali kita baru sadar. Sesungguhnya hambaku akan apa? Berhasil. Jadi soal berhasil atau tidak berhasil kuncinya jadilah hamba Tuhan. Sebab sesungguhnya hambaku pasti berhasil. Terus. Ia akan ditinggikan. Ya pasti ditinggikan. Haleluya. Amin ya. Kalau betul kita ini hamba Tuhan, para pemuda-pemudi, kalau betul hidupmu itu melayani Tuhan, saya pun kalau betul pendeta yang melayani Tuhan, tidak mungkin saya tidak ditinggikan Tuhan. Tidak mungkin itu. Kalau betul nikah kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nggak mungkin kehidupanmu tidak ditinggikan Tuhan. Terlalu banyak ayat dalam Alkitab menggaransi itu. Sampai kita hafal itu, tidak mungkin jadi apa? Jadi ekor. Tapi jadi apa? Ini ditekankan lagi. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Sudah cukup membuat kita menghamba kepada Tuhan, tidak ragu-ragu. Tapi banyak kali kita ragu-ragu menghamba kepada Tuhan. Karena ternyata kita bukan hamba Tuhan. Kalau kita tahu kita hamba Tuhan, sudah.
pasti berhasil. Apa hasilnya? Ia akan ditinggikan, apalagi? Disanjung Disanjung, dan dimuliakan. dimuliakan. Mau cari apa? Kalau mau melihat ditinggikan, kalau mau melihat disanjung, kalau mau melihat dimuliakan, jadilah hamba Tuhan. Amin. Amin, Bapak Tuhan. Jadilah pelayan yang sungguh-sungguh. Jadilah jemaat Tuhan yang baik-baik. Jadilah orang Kristen yang benar. Ini suara-suara kepastian ini. Sehingga apa yang terjadi kalau dia ditinggikan dan dimuliakan? Baca terus. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Kaget dia. melihat dia dikatakan. Kenapa kaget? Kenapa? Begitu buruk Bagaimana rupanya. Daud? Waktu dia dibuat jadi orang gila. Begitu buruk orang gila. Tapi berhasil. Jangan mati kita ini karena gaya. Ada banyak di hari zaman ini mati karena apa? Biar miskin yang penting apa? Dijauhkan Tuhan lah itu. Biar miskin yang penting gaya. Aduh, janganlah. Jangan ya. Jadilah hamba Tuhan, amin ya. Amin hamba Tuhan. Ini gaya. Tapi di sini enggak ada. Bukan berarti enggak boleh bergaya. Apalagi kalau berfoto bergaya kalian. Ini perlu umat Tuhan. Tuhan sedang berangkatkan kita baik-baik. Jangan siwanya mau bergaya. Kalau Tuhan izinkan ini dan itu, kita punya, pakai dengan baik-baik, amin ya. Tapi bukan untuk apa? Gaya. Jangan ya. Tahunya ini arti bergaya ini? Hanya ngangein orang. Tahu ngangein orang? Saya nggak tahu lagi milih kalimat yang lain. Sibuk bergaya. Tapi lihat. Pasti karena tertegun orang melihat rupanya. Kenapa? Begitu buruk rupanya. Ya. Bukan seperti manusia Coba lihat lagi. ini. Begitu buruk rupanya, tapi lihat, pasti berhasil. Begitu rendah hati dia. Makin rendah hati engkau umat Tuhan, di mata orang makin terhina. Di mata orang seperti nggak ada apa-apanya. Tetapi lihat, pasti ditinggikan. Haleluya, amin ya. Terus baca. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia Bagaimana lagi. Daud ini? Orang hebat mentereng, tapi sampai sebegitu direndahkan. Kalau perjanjian baru mengatakan selalu saya ingat tuh. Dikatakan oleh Paulus, kami ini seperti domba basem. Begitu terhinanya. Begitu keadaannya. Tetapi melalui itulah akhirnya terus baca terus. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Ya. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Kenapa? Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Terus. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka Haleluya. pahami. Yang mereka lihat, waduh dia gila, dia gini, dia dilecehkan segala macam. Tapi lihat, dia pasti berhasil. Itu sebabnya umat Tuhan, saya ulangi lagi, jangan jadi apa-apa hanya karena sebutan. Tapi jadilah sebagai seorang hamba Tuhan ini, bagaimana dikatakan? Coba lihat, ayat 2 baca, pasal 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Dari yang Tuhan. tidak harapan, dari tuko yang tidak punya harapan tumbuh. Ingat lo baik-baik umat Tuhan. Kalau kita betul-betul di tangan Tuhan, orang bisa mengatakan gak ada harapan, tapi Tuhan senantiasa memberikan pengharapan. Pegang ini. Makanya selalu saya suarakan, ayo layani Tuhan baik-baik. Justru kelihatan tidak punya harapan, akan tumbuh harapan. Tunas, baca terus. Dan sebagai tunas dari tanah kering, Ya. ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Nah, nggak tampak. Bayangin, ada tunas di tanah kering di batu.
Boleh aja kan kita lihat akan ada batu cadas, tumbuh tunas. Kita sudah tahu nggak terlalu lama mati nih. Tunas yang tumbuh di tanah subur aja belum tentu bagus-bagus. Ini di batu. Tapi lihat, kalau engkau tumbuh, dikatakan di sini, tumbuh oleh karena Tuhan, biar di tanah kering, dikatakan dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia terus. Dan rupa pun tidak. Rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Kenapa? Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Biasa dikatakan apa? Biasa menderita. Biasa menderita. Biasa apa dikatakan? Sakit ini, sakit itu, disakiti, tapi biasa. Sudah menjadi pengalaman hidupnya. Tapi kalau sudah begitu dikatakan pasti dimuliakan, pasti berhasil, pasti disanjung. Ini yang ditolak oleh logika kita. Biasa dikatakan. Menderita kesakitan. Biasa. Kalau kesakitan datang, biasa lah. Karena memang itu perjalanannya. Lanjut terus. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya. Terus. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun apa? Kita tidak mau begitu. Betul loh umat Tuhan. Gak mudah merendahkan hati itu. Sulit loh umat Tuhan. Karena memang manusia gak bisa rendah hati. Catatlah itu. Saya pun katakan Tuhan saya gak bisa rendah hati. Sudah bodoh begini masih sombong. Kita gak ada apa-apanya. Saya juga pikir saya ini gak ada apa-apanya. Hanya karena hamba Tuhan bisa berkhotbah, hanya karena murahan Tuhan. Tapi masih bisa sombong gitu. Ingat baik-baik. Kita bernyanyi dulu. Ingatkan kembali. Jangan terlalu tinggi ya. Kembali akan kebaikanmu, ingatkanku selalu akan pengorbananmu. Ku hanya manusia yang gampang lupa, peringatkanlah daku. Sekali lagi, Tuhan, ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikanmu. Ingatkanku selalu akan pengorbananmu. Ku hanya manusia. Ku hanya manusia yang gampang lupa. Peringatkanlah daku, Tuhan. Itu di hatimu terus Tuhan ingatkan. Kita ini gak siapa-siapa loh. Dikatakan Alkitab kita hanya orang kafir, tidak punya harapan, tidak punya Tuhan. Tapi karena Tuhan memanggil kita, diberikan kepada kita kepastian, dan kepastian. Sehingga kita lihat pengajaran dan sorakan syukur yang dikerjakan Daud dalam pasal ini, nomor 7 ditampilkan, yaitu ayat 2-6, di mana di sana mengucap syukur serta mengajar semua orang untuk memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Jadi begitu umat Tuhan, langkah ke minggu pertama tahun mendatang, tetapi dengan pengetahuan yang pasti. Baca ayat yang kedua pasal 34 Mazmur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Jadi segala waktu, segala keadaan, tetap tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin ya. Amin. Saat ditekan di Israel,
saat ditekan di Filistin, saat dibawa Tuhan kemana-mana, tetap berdoa dan bersyukur. Baca terus. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam Nah, mulutku. walaupun dia seperti pura-pura gila, tapi dia sedang memuji Tuhan, bahwa dia tahu Allah yang memanggil dia, Allah yang dahsyat. Baca terus. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Amin. Amin umat Tuhan. Biarlah orang-orang yang rendah hati dengar dan bersuka cita. Baca terus. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Nah, diajak muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Terus. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Diajar itu, diajak oleh Daud. Ayo mari kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Di tengah kesesakan luar biasa, respon dengan doa dengan kerendahan hati. Terus. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Terus. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Tidak akan pernah dipermalukan. Amin umat Tuhan. Terus pandang dia. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Keturunanmu tidak dipermalukan. Masa tuamu tidak dipermalukan. Masa mudamu tidak dipermalukan. Tujukan pandanganmu kepada dia. Dalam Kolose dikatakan, semua apa yang ada dalam diri kita set untuk kemuliaan Tuhan. Engkau tidak dipermalukan. Tapi ketika kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, segala apa yang kita kerjakan, ya itu dipermalukan. Sehingga pada ayat 7 dan 8, kepastian akan perlindungan Tuhan. Kalau kita menunjukkan, ayo 7, 8 ulangi baca. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ya, terus. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Terus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Ya. Lalu meluputkan mereka. Amin. Jadi itu ya. Pastikan bahwa malaikat Tuhan selalu berkemah mengelilingi kehidupan. Sehingga kita bernyanyi, kiri kananku ada apa? Kiri kananku ada Tuhan. Sebab malaikat itu ada memang, itu adalah suruhan Allah menjaga umat pilihan. Sehingga kita terjaga. Ini ayat 78, kepastian akan perlindungan Tuhan. Kalau kita siap terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar seruan orang yang tertindas. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Pastikan itu, takutlah akan Tuhan. Malaikat Tuhan sangat dahsyat menjaga kehidupan, menjaga usaha pekerjaan, menjaga masa depan. Dia akan pelihara engkau dengan luar biasa. Sehingga ayat 9 sampai 11, himbauan dan ajakan untuk semua orang mempercayakan diri pada Tuhan. Himbauan dan ajakan. Itu. Ayat 9 baca. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Coba itu. kecap itu loh. Coba belajar rendah hati. Coba belajar berdoa dengan baik-baik. Kecaplah. Ada coba dulu. Diminta, namanya juga mengecap. Apa bahasa tak mengecap ini? Hah? Pernah kalian masak ikan mau tembaru ini? Sebelum disajikan masih di belanga diapain? Apa namanya ini? Oh, kurang garam, kurang ini. Coba kecap. Wih. Ini ditantang, di-challenge kita. Cobalah rendah hati. Cobalah berdoa dengan baik-baik. Cobalah menyerah kepada Tuhan. Ini diajak oleh Daud. Coba kecap. Cobalah dulu. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terus. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terus. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, Ya. sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Katakan amin. Katakan amin. Tidak apa dikatakan? Berkekurangan. Tidak kurang sehat, tidak kurang umur panjang, tidak kurang bahagia, tidak berkekurangan. Tuhan akan pelihara kita sampai hari-hari, sampai Tuhan datang.
untuk menolong kita semua, tidak berkekurangan. Sidang jemaat yang dicinta Tuhan, pegang ayat ini, bahwa tidak berkekurangan orang, apa dikatakan? Yang takut akan Tuhan. Tidak kekurangan perlindungan, tidak kekurangan pemeliharaan, pokoknya tidak kekurangan. Kekuatan dunia dan segala kemegahannya tidak mampu, tetapi yang takut akan Tuhan tidak mengalami kekurangan. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Nah, singa saja yang luar biasa kuatnya merana kelaparan. Mungkin engkau katakan, saya punya uang, saya sekarang gagah, saya punya ilmu, saya punya harta. Merana. Singa-singa muda merana kelaparan. Terus. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, Terus. tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Amin ya Tuhan. Kita baca sama-sama. Singa-singa muda. 3, 2, ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan haleluya. Haleluya. Mana tangannya haleluya? Ulangi baca sama-sama. 3, 2, ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Amin. Naikkan PowerPoint terakhir 10. Baca sama-sama ini. 3, 2, ya. Lebih kuat yang kuning. 3, 2, ya. Mari melangkah maju ke tahun 2020. Katakan. Haleluya. Kita berdiri semua. Dia terlebih besar.